Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang pendidikan seks untuk anak. Di pertemuan awal kita telah memasuki bab yang pertama. Kita telah membaca 2 poin, dan di kesempatan kali ini kita akan masuk di poin yang ketiga atau poin C. Bismillahirrahmanirrahim. Upaya pendidikan seks tahap awal. Pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak bersifat berkesinambungan. Beberapa hal yang perlu dibiasakan dan diajarkan kepada anak sejak mereka terlahir sebagai upaya pendidikan seks antara lain: 1. Berilah nama anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada hubungan yang erat antara nama dan yang dinamai. Dengan kata lain, nama dapat berpengaruh terhadap kedamaian jiwa anak. Masih menurut beliau, pemberian nama yang baik akan mendorong si pemilik nama untuk berbuat baik sesuai dengan makna yang terdapat pada namanya. Hal ini terjadi karena ia akan malu terhadap nama yang disandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan makna namanya. Nama merupakan ungkapan dari harapan dan cita-cita dari orang tua yang disematkan ke anak, sehingga anak bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan namanya. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa orang sering memberikan penilaian negatif pada seseorang yang memiliki nama yang aneh atau tidak biasa. Dr. Albert Mehrabian, PhD, melakukan penelitian tentang bagaimana sebuah nama mengubah persepsi orang lain tentang moral, keceriaan, kesukaan, bahkan maskulinitas dan feminitas. Dalam pergaulan, anak yang memiliki nama yang tidak biasa akan mengalami cemoohan dari orang sekitar karena namanya dianggap aneh. Reaksi lingkungan yang mengejek, mencemooh, bahkan melecehkan inilah yang membuat anak merasa minder, yang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya. Nama mewakili jenis kelamin pemiliknya. Islam melarang umatnya saling meniru sikap dan perilaku lawan jenis, yaitu lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam hal pemberian nama, juga dilarang menamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dan menamakan anak perempuan dengan nama anak laki-laki. Penamaan nama yang salah gender menyebabkan anak berperilaku sesuai dengan namanya. Misalnya, anak laki-laki yang diberi nama Kartika Paramita pasti akan menginternalisir nilai-nilai perempuan ke dalam sikap dan perilakunya, sehingga walaupun secara fisik ia laki-laki, namun sikap dan perilakunya akan sama dengan perempuan, menjadi bencong. Demikian juga dengan perempuan yang mempunyai nama laki-laki. Seorang perempuan yang mempunyai nama Galih Mahardika akan berusaha menginternalisasi nilai-nilai laki-laki ke dalam kehidupannya, sehingga lambat laun ia menjadi orang yang macho. Menanggapi kasus di atas, sikap masyarakat pun akan lebih kejam. Masyarakat akan mencemooh laki-laki yang mempunyai nama perempuan dan perempuan yang mempunyai nama laki-laki. Nama yang diberikan orang tuanya akan dijadikan bahan cemoohan, sehingga anak menjadi minder dan tersisih. Apa jadinya jika anak mempunyai nama berjenis kelamin lain, sehingga anak lambat laun mempunyai penyimpangan seksual disertai dengan sikap pengasingan dari masyarakat. Tidak ada kata lain selain kehancuran mental anak secara total yang mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Orang tua seharusnya berusaha memberikan nama dan panggilan nama yang baik, indah, disenangi anak, serta penuh makna. Hal ini bisa mengangkat harga diri anak.
yang secara tidak langsung akan bertindak sesuai dengan nama yang telah tersemat semenjak mereka lahir. Biarkan anak-anak mengetahui makna yang terkandung dalam namanya tersebut. Dengan mengetahuinya akan timbul perasaan memiliki, perasaan nyaman, bangga, serta perasaan bahwa dirinya sangat berharga. Kedua, beri perlakuan sesuai dengan jenis kelamin anak. Menanamkan jiwa sesuai dengan jenis kelamin anak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar anak mengetahui dan berperan sesuai jenis kelaminnya dengan benar. Islam melarang tindakan menyerupai lintas jenis. Misalnya, seorang anak laki-laki yang menyerupai perempuan, demikian juga sebaliknya. Ibnu Abbas menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat anak laki-laki yang berlagak seperti wanita dan wanita yang meniru laki-laki. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang meniru wanita dan wanita yang meniru laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Anak ibaratnya selembar kertas putih. Kedua orang tua lah yang akan membentuk coretan di atasnya. Jika orang tua sangat berharap mempunyai anak laki-laki, namun yang terlahir anak perempuan, biasanya mereka akan memperlakukannya sebagai anak laki-laki, mulai dengan memberikan nama laki-laki, memberikan mainan anak laki-laki, mobil-mobilan, robot, pistol, alat pertukangan, hingga diajari memanjat serta berantem, hingga memperlakukannya bak anak laki-laki. Misalnya melarangnya menangis, memberikan pakaian laki-laki, hingga diminta membetulkan genteng yang bocor. Perlakuan yang terbalik ini akan menjadikan anak terbiasa berlaku sesuai jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Mulailah ia menjadi tidak nyaman dengan kondisi fisik serta psikisnya, sehingga akhirnya ia merasa memiliki kondisi kelamin yang salah. Ketika terlahir, ia pun mengalami kebingungan peran, sehingga laki-laki yang menjiwai sebagai wanita akan melakukan hal-hal yang bersifat kewanitaan, termasuk akan mencintai seorang laki-laki, menjadi homoseksual. Demikian juga dengan seorang wanita yang menjiwai sebagai laki-laki, akan mencintai wanita dan menjadi lesbian. Perilaku yang mencintai kaum sejenis sangat dilaknat oleh Allah, seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang melakukan praktek homoseksual. Penanaman jiwa sesuai dengan jenis kelamin merupakan hal yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bentuk cetak biru yang orang tua untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Struktur tubuh antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Hal ini juga mempengaruhi kondisi psikisnya. Seorang anak perempuan yang ditempa sebagai anak laki-laki oleh orang tuanya misalnya, dengan memberikan berbagai mainan anak laki-laki, memakaikan baju anak laki-laki, akan mengikiskan jiwa kewanitaannya. Padahal semua wanita akan dipersiapkan menjadi seorang ibu. Anak yang terdidik dengan pola pengikisan feminitasnya akan menolak pekerjaan yang berhubungan dengan kewanitaan, termasuk di dalamnya menolak peran sebagai ibu. Orang tua yang salah dalam penanaman jiwa maskulinitas dan feminitas pada anak-anaknya menyebabkan sang anak mengalami kebingungan peran. Badannya laki-laki namun jiwanya perempuan, dan badannya perempuan namun jiwanya laki-laki. Apa jadinya seorang anak laki-laki yang merasa lemah dan harus dilindungi dan merasa tidak pantas sebagai kepala keluarga? Dan apa jadinya apabila seorang wanita merasa tidak layak mengerjakan pekerjaan sehari-hari dan merasa dirinya menjadi pelindung dan pemimpin keluarga? Anak yang mengalami kebingungan peran akan merasa tidak puas dengan dirinya sendiri, yang akan mempengaruhi orientasi dalam kehidupannya.
Saya teringat akan kisah nyata yang diulas dalam sebuah majalah. Ada seorang wanita yang mengaku menjadi lesbian karena ulah ayahnya. Ceritanya sang ayah mendambakan anak laki-laki. Berhubung yang lahir perempuan, sang ayah tetap memperlakukan anak tersebut dengan budaya laki-laki, baik dari segi potongan rambut, perilaku, maupun cara berpakaian. Parahnya, kalau malam minggu tiba, sang ayah mengajak anaknya dengan mengatakan, "Yuk kita jalan-jalan keluar mencari cewek." Pembiasaan ini berlanjut terus hingga sang ayah sering melontarkan kata-kata, "Wah, anak ayah yang maco, malu dong, cowok kok kayak cengeng," dan sebagainya. Perlakuan ayahnya yang menyimpang ini terinternalisir dalam jiwanya, sehingga ia benar-benar merasa sebagai seorang laki-laki. Alangkah sungguh teramat kasihan. 3. Kenalkan bagian tubuh dan fungsinya. Sejak dini, usahakan anak telah mengenal bagian tubuhnya serta fungsinya. Orang tua jangan malu untuk menyebut kemaluan anak dengan nama sebenarnya, vagina atau penis. Kalau orang tua merasa risih menyebutnya, pastikan anak mengetahui nama bagian tubuh tersebut beserta fungsinya. Namun menyebutkannya dengan istilah farji atau aurat. Orang tua jangan memberi nama dengan julukan yang bisa dikonotasikan sebagai hal yang kurang sakral. Misalnya, menyebut vagina dengan memek, apem, nunu, atau menyebut penis dengan nama burung. Kenapa demikian? Julukan-julukan itu bisa dikonotasikan sebagai sesuatu yang bisa dipermainkan. Suatu ketika, setelah anak saya yang berusia 1 tahun mengompol, ia langsung saya kirim ke kamar mandi. Dan saya bersihkan organ genital serta kakinya yang terkena ompol. Setelah dihanduki, saya berusaha memakaikan celana, namun ia berontak. Secepat kilat saya katakan, "Yuk, penisnya ditutup dulu." Malu mendengar hal itu, kakaknya yang duduk di kelas 1 SD bilang, "Bu, teman-teman TK ku kalau menyebut penis itu titit." Sambil tersenyum saya jawab, "Yang benar namanya penis, Kak. Mungkin teman-temanmu dibiasakan orang tuanya menyebut penis dengan nama titit." Ia tidak terima dengan penjelasan saya, maka ia pun bertanya kepada kakaknya, "Kak, yang benar namanya penis atau titit? Coba kakak ambil buku anatomi dulu." "Dicari, Kak, yang ini namanya apa?" kata saya sambil menunjuk penis adik bayinya. Si sulung langsung membuka-buka buku dan berkata, "Ini Dik, yang benar namanya penis. Tuh gambarnya sama punya adik, ya kan?" Setelah melihat gambar organ genital pria yang disertai namanya, ia langsung manggut-manggut dan berkata, "Oh, berarti namanya penis ya, bukan titit." Kita sebagai orang tua jangan malu menyebut vagina atau penis di hadapan anak. Bukankah itu merupakan bagian dari tubuh kita, seperti halnya tangan atau kaki? Perkenalkan anak dengan semua bagian tubuhnya beserta fungsinya. Misalnya, vagina atau penis fungsinya untuk buang air kecil, dubur untuk buang air besar, payudara untuk memberikan minum adik bayi, dan sebagainya. Itu semua tidak boleh untuk mainan, karena fungsinya jelas. Untuk membuang air kecil, untuk buang air besar, dan untuk memberi minum adik bayi. Demikian juga tangan, fungsinya untuk mengambil, membawa, dan menulis. Kaki berfungsi untuk berjalan, menendang bola, dan sebagainya. Dengan penjelasan yang singkat dan jelas, anak akan memahami tubuh beserta fungsinya, sehingga anak akan segan mempermainkan tubuhnya. Selain fungsi yang sebenarnya, mengurangi anak untuk melakukan masturbasi dan onani. Dengan menyebut nama alat kelamin secara jelas merupakan pintu gerbang untuk menjelaskan tahap selanjutnya yang berkenaan dengan menstruasi atau mimpi basah. 4. Ajari anak membersihkan alat kelamin. Seiring dengan perkembangan seorang anak, orang tua diharapkan mengajar
anaknya untuk membuang hajat di tempatnya atau toilet training. Jangan membiasakan anak membuang hajat di sembarang tempat atau bahkan tidak membersihkan area genitalnya setelah buang air kecil dengan alasan mereka masih kecil. Mengajari anak untuk menggunakan toilet membutuhkan waktu, pengertian, dan kesabaran. Beberapa anak yang berusia 1 hingga 2 tahun sudah menunjukkan tanda-tanda siap. Namun banyak juga anak-anak yang hingga berumur 2,5 tahun atau lebih tidak siap dengan konsep toilet training. Dengan kesabaran serta pemahaman, orang tua akan berhasil mengajarkan etika buang hajat di tempatnya. Serangkaian dengan hal ini, orang tua juga akan mengajarkan bagaimana anak membersihkan alat kelamin dan duburnya. Setelah membuang hajat, mereka karena dalam Islam hal ini bukan saja sebagai kotoran, namun lebih dalam lagi, yaitu berkaitan dengan penjagaan diri dari najis. Orang tua tidak boleh menganggap enteng masalah menghilangkan najis. Selain menyebabkan ketidakbersihan serta gangguan kesehatan pada organ, juga berkaitan dengan tidak sahnya sholat karena ada najis serta akan ditimpanya azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebanyakan azab kubur disebabkan oleh buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad. Begitu pentingnya menjaga diri dari najis, maka orang tua diharapkan mengajarkan cara yang benar bagaimana membersihkan alat kelamin anak setelah membuang hajatnya. Sesudah anak buang hajat, usahakan membersihkannya dengan menggunakan air yang bersih. Bagi anak laki-laki cukup dengan menyiram sambil membersihkan penis lalu mengeringkannya. Bagi anak perempuan, membersihkan area genital dari depan ke belakang untuk menghindari perpindahan bakteri dari dubur ke vagina, baik saat menyiram, membersihkan maupun mengeringkan. Dengan pembiasaan yang baik, maka anak akan dapat membersihkan diri setelah membuang hajat secara mandiri. Dengan pola semacam ini, selain anak dididik untuk mandiri, orang tua juga berhasil menanamkan rasa malu kepada anak sedini mungkin, sehingga mereka terbiasa melindungi auratnya dari pandangan orang lain sedini mungkin. Yang kelima, khitan bagi anak laki-laki. Dalam Islam, khitan merupakan salah satu media penyucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 perkara. Pertama, khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, menggunting kuku. Dan yang kelima, mencukur bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari. Khitan secara terminologis artinya memotong kulit yang menutupi alat kelamin lelaki, penis. Khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Ketika keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, maka endapan kotoran sebagian tertahan oleh kulit tersebut. Dengan berkhitan, tidak ada kotoran yang bisa bersembunyi di dalam kulup penis, sehingga alat kelamin akan terjaga kebersihannya. Waktu wajib khitan adalah pada saat balik, karena pada saat itulah wajib melaksanakan sholat. Namun ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhitan Hasan dan Husain cucunya pada usia 7 hari. Demikian untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita baca sampai poin ke-6. Insya Allah kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.